Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali berjumpa di Glory Channel. Dan hari ini kita akan berbicara tentang nasihat Tuhan Yesus menyambut kedatangannya yang kedua kali. Bagi saya hal ini cukup penting, karena untuk kita tahu dan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, tentu kita perlu mendengar nasihat daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia yang paling tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh menyambut kedatangannya dalam keadaan benar. Untuk itu mari kita awali di dalam doa sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami mendapat kasih karunia bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau belajar nasihat Tuhan Yesus untuk kami boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami menyerahkan program ini Glory Channel untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kekasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-24 dan 25. Matius pasal 24 dan 25 ini Tuhan berbicara tentang kedatangannya. Matius 24 dan 25 punya beberapa perikop. Perikop dari pasal 24 yang pertama itu adalah perikop besar, khotbah tentang akhir zaman. Kemudian ada perikop yang lebih kecil. Yang pertama adalah bait Allah akan diruntuhkan, sudah terjadi. Yang kemudian permulaan penderitaan, perikop yang kedua, ya, terjadi dan akan terus terjadi sampai terus kedatangan Tuhan. Perikop yang ketiga, siksaan yang berat dan Mesias palsu, ya, terus akan terjadi di depan kita. Perikop yang keempat, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, sampai di perikop yang keempat ini Tuhan memberikan satu pembukaan sebelum kedatangannya. Dan ada yang menarik di sini Bapak Ibu. Banyak hal sebetulnya yang kalau kita kupas di sini akan menarik dan menjadi pelajaran buat kita, tetapi karena waktu yang sangat terbatas, kita ambil beberapa titik poin. Matius 24 ayat ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Menarik, yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan pembukaan, disampaikan bahwa apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa kali dalam peristiwa kehidupan Tuhan Yesus di atas muka bumi, Tuhan Yesus menyatakan bahwa apa yang dilakukannya ini untuk menggenapi apa yang sudah tertulis, menggenapi firman yang sudah pernah diucapkan. Dan salah satunya ketika Tuhan menyampaikan tentang kedatangannya, Tuhan juga
sempat menyebut tentang firman yang disampaikan melalui Nabi Daniel. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu ya, dalam perjanjian lama itu perlu diperhatikan dalam kita belajar untuk menyambut, mempersiapkan diri, membuat diri kita layak bagi Dia pada saat kedatangannya. Salah satunya adalah kitab Daniel. Tuhan Yesus sendiri berbicara. Tuhan sendiri yang mengatakan, seperti firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi kita perlu untuk belajar kitab-kitab dari nabi-nabi yang terdahulu dalam perjanjian lama. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada hal penting yang berikutnya adalah akan terjadi hal-hal yang saat ini kita lihat. Ya, Bapak Ibu bisa membaca semuanya. Kemudian terjadi perumpamaan tentang pohon ara, perikop yang keempat. Nah, kita perlu belajar apa maksud dari pohon ara itu, ya, yang lambang daripada bangsa pilihan. Baru setelah itu Tuhan Yesus memberikan perikop yang kelima, yaitu nasihat untuk berjaga-jaga. Topik kita hari ini adalah nasihat Tuhan Yesus untuk kita mempersiapkan diri, berjaga-jaga. Nah, ini akan kita bicarakan. Berjaga-jaga yang seperti apa yang Tuhan mau? Berjaga-jaga dalam bentuk apa? Ya, kenapa Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah? Ini loh, persiapan, berjaga-jagalah, bersiaplah. Nah, seperti apa berjaga-jaga itu? Ada 4 hal di sini. Ada 4 hal yang Tuhan ajarkan dalam perumpamaan-perumpamaan. Ya, nasihat untuk berjaga-jaga. Yang pertama adalah kesetiaan dalam kekudusan. Yang kedua adalah menjaga persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bekerja giat dengan kualitas emas. Yang keempat adalah kasih. Ya, jadi ada 4 hal di sini. Secara mudah saya bisa simpulkan, saya bisa sampaikan, jaga kekudusan, yang tadi kesetiaan dalam kekudusan, jaga kekudusan. Yang kedua, jaga persekutuan, yaitu menjaga persekutuan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Yang ketiga, kerja, ya, giat bekerja dengan kualitas emas. Dan yang keempat adalah kasih. Apa Bapak Ibu? Ada 4 tadi, ya. Jaga kekudusan, jaga persekutuan, kerja, dan kasih. Nah, kita akan melihat apa 4 hal itu di dalam Alkitab sesuai nasihat Tuhan Yesus. Yang pertama adalah jaga kekudusan, kesetiaan di dalam kekudusan. Itu ketika Tuhan memberikan perikop yang ke-6 di dalam pasal 24. Matius pasal 24 perikop yang ke-6, yaitu pada Matius 24 ayatnya yang ke-45. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat. Kita baca ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya yang memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang, kedatangan Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48, ayat yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, ayat 49, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi. Datang pada saat yang tidak disangkakannya. Nah, Bapak Ibu,
Beberapa kali Tuhan sampaikan bahwa kedatangannya adalah tidak disangka, tidak diketahui, tidak ada yang tahu kapan, gitu ya. Matius 24 menjelaskan, hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Artinya Tuhan Yesus datang ketika Bapa berkata, sudah waktunya Tuhan Yesus akan datang. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah jaga kekudusan, persekutuan, kesetiaan di dalam kekudusan. Ada hamba, tadi dikatakan bahwa hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya. Ini poin cukup penting di hal yang pertama. Hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku itu tidak datang-datang. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa akan ada masanya, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan dia awalnya, semula menanti-nantikan dia, mulai berpikir, Tuhan kok nggak datang-datang ya? Berulang kali, berapa kali terjadi, oh Tuhan akan datang, oh Tuhan akan datang, tahun ini, tahun ini, tahun ini, tahun ini. Tapi belum terjadi. Dan orang mulai berpikir, Tuhanku kok nggak datang-datang ya? Nah ini, Tuhan sudah tahu, Tuhan Yesus sudah tahu, akan ada orang yang berpikir bahwa Tuhanku kok nggak datang-datang ya. Dan pas itu adalah hamba yang jahat. Hamba yang jahat berpikir dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Apa yang dia buat? Dia mulai melanggar kekudusan. Dia tidak setia dalam kekudusan. Apa yang dia buat? Dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Nah ini Tuhan bilang, ya, hamba jahat itu berpikir Tuhanku tidak datang-datang. Dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Dia meninggalkan kekudusan. Dia tidak setia dalam kekudusan. Dia mulai berbuat kejahatan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang kita buat, yang perlu kita tahu mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah kita menjaga kekudusan. Jangan kita berbuat jahat. Jangan kita memukul hamba-hamba yang lain. Jangan kita saling menyakiti. Jangan kita saling menciderai. Jangan kita saling mencemooh. Jangan kita saling menjatuhkan. Jangan kita saling memukul. Jangan kita saling mengunggulkan diri. Jangan kita saling menyalahkan orang lain. Hamba yang jahat mulai memukul hamba-hamba yang lain. Setelah dia memukul hamba-hamba yang lain, dia berkumpul untuk berpesta pora dan bermabuk-mabukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat Tuhan Yesus yang pertama, kesetiaan dalam kekudusan. Mari kita persiapkan hidup kita, menjaga hidup kita untuk setia di dalam kekudusan, dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, cepat saja Bapak Ibu, kita masuk di dalam pasal 25, perikop yang pertama. Ya, hal yang kedua ada dalam pasal 25, perikop yang pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bapak Ibu bisa baca di rumah untuk mempersingkat waktu, ya. Karena cukup panjang di sini, tapi saya akan ceritakan saja bahwa perumpamaan yang kedua tentang menyambut kedatangan Tuhan adalah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Apa yang membedakan? Ya, 5 gadis bijaksana dan bodoh sama-sama mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Ya, 10 gadis ini sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Tidak seperti perumpamaan yang pertama. Kalau perumpamaan yang pertama, hamba itu mulai berpikir, Tuanku nggak datang-datang ya. Nah ini, ya, dia mulai berbuat jahat. Ini yang pertama. Yang kedua tidak. 10 gadis ini tetap menantikan kedatangan Tuhan. 10 gadis ini tetap yakin bahwa Tuhan akan datang. 10 gadis ini tetap setia dalam kekudusannya, menjaga, ya, 10 gadis menjaga kekudusan, setia dalam kekudusan, menantikan kedatangan Tuhan, tetap yakin, tetap percaya Tuhan akan datang. Mereka berjaga sama, ya. Kesamaan yang kedua adalah mereka sama-sama bawa pelita firman, ya. Dalam hidup ke-10 gadis ini sama.
Mereka bawa pelita, ada firman Tuhan dalam hidupnya. Mereka bertindak hati-hati dalam hidupnya. Mereka bertindak sesuai kebenaran. Ada firman yang menuntun hidupnya, ya. Ada firman yang menjaga hidup mereka. Sama, persamaan yang kedua. Tetapi hal yang ketiga menjadi pembeda. Hal yang ketiga adalah 5 yang bijaksana membawa minyak lebih, tetapi 5 yang bodoh tidak membawa persiapan minyak. Jadi ketika minyak itu habis, maka yang 5 yang bodoh, pelitanya akan padam. Tapi yang bijaksana, mereka membawa persediaan minyak dalam buli-buli, sehingga pelitanya akan terus bernyala. Singkat saja, pelita, firman, minyak apa? Minyak adalah urapan. Minyak adalah pengurapan. Minyak adalah urapan yang dihasilkan dari persekutuan dengan Tuhan sendiri. Minyak adalah persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan, kita perlu menjaga persekutuan dengan Tuhan. Yohanes mengatakan bahwa ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan berkata akan tiba saatnya orang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Roh Kudus, persekutuan itu akan mendatangkan minyak. Jadi perbedaannya adalah hal yang ketiga. Yang bijaksana membawa minyak, persediaan yang cukup. Yang bodoh tidak membawa minyak. Hal yang penting berikutnya adalah minyak ini harus dibeli. Ketika yang bodoh mulai kehabisan minyak, dia coba untuk datang kepada yang bijaksana. Berilah kepada kami. Yang bijaksana bilang apa? Tolong, jangan minta, nanti habis juga punya kami. Lebih baik engkau datang ke penjual minyak dan kau membelinya. Beli minyak, beli. Ada harga yang harus dibayar. Ya, Bapak Ibu, kita belajar dalam perumpamaan yang kedua ini. Ada yang harus dibayar. Minyak ini dibeli. Jangan minta. Nah, Bapak Ibu, di dalam kekristenan sering kita mendengar bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Terlalu mahal harganya, tidak bisa didapatkan kecuali oleh kasih karunia. Ya, begitu mahal, begitu mulia, tetapi itu diberikan menjadi kasih karunia, keselamatan, kasih karunia. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan dalam perjalanan, itu ada harga yang harus dibayar. Nah ini, ya, muncul perkataan ini, apa yang harus dibayar? Apa harganya? Nanti kita akan belajar harga-harga yang harus dibayar. Apa yang harus dibayar itu? Nanti kita akan lihat, ya. Nah, minyak ini harus dibayar. Beli. Kekudusan, persekutuan, kita harus bayar. Ada yang harus dibayar. Ada yang harus diupayakan. Ada yang harus diusahakan. Ada yang harus dilakukan. Dan inilah ketika Tuhan berbicara tentang penyangkalan diri, tentang pikul salib. Barang siapa mengikut aku, menyangkal diri dan memikul salibnya, bayar harganya, Bapak Ibu. Ya, jaga kekudusan, jaga persekutuan. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah Matius pasal 25, perikop yang kedua, ayatnya yang ke-14. Perumpamaan tentang talenta. Bapak Ibu nanti bisa baca setelah acara ini. Saya, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan saja tentang talenta. Ada hamba yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 1 talenta berpikir, Tuanku ini nanti aku dimarahin apa, dia takut, dia simpan talentanya. Yang 2, begitu dia dapat, dia giat mengerjakan. Yang punya 5, dia giat mempekerjakan. Dan pada saat tuannya datang kembali, yang 5 mempersembahkan 10. Ini Tuanku, kasih aku 5, aku mengerjakannya dan mendapat hasil 5. 10 aku persembahkan. Dan Tuhan memuji
hamba yang baik ini. Yang punya 2 mengerjakannya, dan dia mendapatkan 2 hasil. Dia bawa 4 dipersembahkan ketika tuannya datang, dan Tuhan berkata, berkenan kepada hamba ini. Tetapi hamba yang mendapat 1, ketika dia bilang, Tuhan, aku tidak berani, aku takut, ya, aku simpan, dan Tuhan marah. Akhirnya yang 1 ini diambil, diberikan kepada yang 10. Kepada yang empunya diberi, yang tidak diambil. Setia pada perkara yang kecil, mendapatkan perkara yang besar. Yang ketiga adalah kerja, kerja, kerja. Menyambut kedatangan Tuhan, bukan kita kemudian berpangku tangan, berdiam diri, ya. Menyambut kedatangan Tuhan, selain kita menjaga kekudusan, selain kita menjaga persekutuan, kita juga giat bekerja. Bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Kalau Bapak Ibu seorang karyawan, kerjakan. Kalau kau seorang wirausaha, kerjakan. Kalau seorang hamba Tuhan, kerjakan. Apa yang Tuhan sudah taruh, apa yang Tuhan sudah percayakan. Ladang, kerjakan. Kantor, kerjakan. Perusahaan, kerjakan. Gereja, jemaat yang Tuhan percayakan, kerjakan. Yang punya 2, kerjakan dengan giat. Dan dia mendapatkan hasil 2 lagi, pelipat gandaan. Yang 5, kerjakan dengan giat, mendapatkan pelipat gandaan 10. Sama dengan seorang yang bekerja dalam bisnis. Dalam bisnis, saya bekerja dalam bisnis, selalu bagaimana berpikir tentang pelipat gandaan. Bekerja dengan benar, dengan giat, supaya apa yang hari ini dipunya bisa berlipat ganda. Ya, hari ini ada 2, bagaimana bisa menjadi 4? Hari ini punya 5, bagaimana bisa punya 10? Giat. Bekerja. Tuhan ingin kita giat beraktivitas, tanggung jawab dalam pekerjaan. Ya, apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah fokuskan, kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nanti Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan melipat gandakan, Tuhan yang akan membuat semuanya berbuah-buah. Tetapi kita perlu giat dalam pekerjaan itu. Dan lebih tegas saya sampaikan adalah bekerja dengan kualitas emas. 1 Korintus, kita melihat ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Di atasnya ayat yang ke-10 ada dasar dan bangunan, ya. Ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja dengan kualitas emas, dengan kualitas excellent, sehingga ketika ada ujian seperti dalam api, dia semakin dimurnikan. Kualitas emas, emas ketika masuk dalam api, dia tidak hangus, tetapi dia semakin dimurnikan. Pekerjaan kita, tidak lelah kita bekerja, pekerjaan kita dengan giat. Ketika ada api pun yang harus dilalui dalam pekerjaan, kita tetap dimurnikan, tidak menjadi hangus. Ketika kita beribadah, beribadah dengan kualitas emas. Ketika kita ada fitnah,
kita tidak menjadi hangus dalam ibadah kita, tetapi kita semakin dimurnikan, semakin giat dalam ibadah kita. Ketika kita melayani Tuhan, kita mendapat ujian, kita mendapat cobaan, kita mendapat tantangan. Kita tidak melakukannya dengan kualitas jerami atau kayu yang mudah terbakar dan hangus. Kita melayani dengan kualitas emas. Ketika ada api, maka semakin murni pekerjaan pelayanan kita. Ketika kita bekerja di bisnis, ada tantangan, ada hambatan. Ya, di bisnis selalu ada orang-orang yang bekerja ingin menjatuhkan usaha kita. Ada orang-orang yang ingin membuat usaha kita hancur. Ya, seperti api, berbuat curang, tidak benar. Tetapi bagaimana kualitas kita menjalankan bisnis seperti emas? Ketika ada api, kita melakukannya dengan benar, dengan baik, semakin dimurnikan dan muncul seperti emas murni, melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan kualitas emas. Tuhan mau lihat kita sampai kesudahannya, mencapai garis akhir, seperti yang Paulus katakan, aku telah berlari dan mencapai garis akhir. Ya, aku menanggalkan segala sesuatu. Dia berkata, apa yang dulu kebanggaan bagi aku sekarang sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari semuanya itu. Dia lupakan yang telah lalu, dia tanggalkan yang telah lalu, dia berlari, dia fokus dalam pekerjaannya. Walaupun dia harus alami berbagai hal, ya, dia malah mengatakan dianiaya, ya, dipenjara, dipasung, ya, terdampar di pulau, ya, terombang-ambing di lautan. Itu seperti api, tapi dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dia melakukan dengan kualitas emas sampai akhir. Dia berkata, aku telah mencapai garis finish. Bapak Ibu, menyambut kedatangan Tuhan, yang pertama, jaga kekudusan, jaga persekutuan, giat kerja dengan kualitas emas. Dan yang keempat adalah kasih. Matius, kita kembali Matius pasal yang ke-25 tadi. Perikopnya yang ketiga. Perikop yang ketiga Matius 25 sekaligus adalah perikop terakhir dari Matius yang kita bahas, yaitu Matius 24-25. Perikopnya adalah penghakiman terakhir. Bapak Ibu nanti bisa baca lagi selesai acara ini. Penghakiman terakhir, Tuhan Yesus mengatakan pada penghakiman terakhir di tahta Allah dikumpulkan kelompok orang di kanan dan di kiri, sekumpulan besar. Di kanan disebut domba, di kiri disebut kambing. Kenapa? Yang di kanan dikatakan, ketika aku kelaparan, kamu kasih aku makanan. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu melawat aku. Ketika aku sakit, kamu datangi aku. Kemudian kelompok orang-orang yang besar di sebelah kanan yang disebut domba ini kaget. Tuhan, kapan kami melihat engkau kelaparan? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau di penjara? Kapan? Dan Tuhan cuma berkata, apapun, segala sesuatu yang kamu buat untuk saudaramu yang membutuhkan, untuk saudaramu yang lemah, untuk saudara-saudara, itu kamu lakukan untuk aku. Jadi ketika kita berbuat kasih, mengunjungi orang yang ada di penjara, mengunjungi panti-panti, ketika kita memberi makan orang yang membutuhkan, ketika kita memberi pakaian orang yang membutuhkan, ketika kita mendoakan orang yang sakit, Tuhan berkata, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan kepada yang kambing dihukum. Karena Tuhan berkata, ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makanan. Ketika aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu tidak melawat aku. Ketika aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Mereka juga kaget. Kapan Tuhan? Kapan kami menjumpai engkau seperti itu? Kalau kami tahu kami menjumpai engkau, pasti kami akan menolong. Tuhan berkata,
apapun yang tidak kamu buat untuk saudaramu yang membutuhkan, kamu tidak melakukannya untuk aku. Di akhir zaman, ketika kasih menjadi semakin dingin, ketika orang mulai berpikir tentang dirinya sendiri, ketika orang menjadi super egois, ketika orang menjadi memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri, bagaimana aku bisa survive, bagaimana aku bisa bertahan, bagaimana aku. Tuhan mau setiap orang yang menanti-nantikan Dia berbuat kasih bagi orang yang membutuhkan. 4 hal ini, ketika Tuhan datang dan Tuhan mendapati 4 hal ini, maka 4 golongan orang yang melakukan ini akan masuk dalam sukacitanya menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya mau masuk dalam golongan ini, menjaga kekudusan, menjaga persekutuan, giat dalam pekerjaan Tuhan, dan melakukan kasih. Bapak Ibu, saya tutup dengan Wahyu. Ini penting sekali. Wahyu pasalnya yang ketiga. Kepada jemaat di Laodikia, firman kepada 7 jemaat di akhir zaman. Firman kepada 7 jemaat di akhir zaman. Kepada jemaat di Laodikia, Wahyu pasal 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, perhatikan, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 dan 25 diperkuat lagi dengan firman Tuhan melalui Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, kitab Wahyu, mendapat nasihat pada jemaat Laodikia. Kamu berkata kamu kaya, sesungguhnya kamu malang, miskin, buta, telanjang. Karena itu belilah daripadaku, firman Tuhan. Belilah, ini tadi yang saya katakan. Ya, ketika kita mengikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar, dibeli. Tuhan bilang, beli. Ini yang harus dibeli. Keselamatan, anugerah, terlalu mahal harganya. Tidak bisa. Terlalu mahal. Dikaruniakan, dianugerahkan keselamatan. Tetapi mengikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar, dibeli. Ini yang Tuhan katakan. Beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api. Ini tadi ya. Yang ketiga, giat bekerja dengan kualitas emas yang telah dimurnikan dari dalam api, supaya engkau benar-benar kaya. Yang kedua, belilah pakaian putih untuk menutupi ketelanjanganmu. Jaga kekudusan yang tadi. Yang pertama, belilah minyak daripadaku untuk melumasi matamu, supaya dapat melihat. Jaga persekutuan yang kedua tadi. Minyak yang dibawa oleh gadis yang bijaksana. Bapak Ibu, jaga kekudusan, beli pakaian putih. Jaga persekutuan, beli minyak seperti 5 gadis bijaksana untuk melumas mata kita. Giat bekerja dengan kualitas emas seperti yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta. Walaupun dalam api tidak menjadi hangus, tetapi semakin dimurnikan. Beli emas yang telah dimurnikan dari dalam api. 3 hal ini. Dan yang keempat, berbuat kasih.
kepada sesama seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu menyambut kedatangan Tuhan. Mungkin Tuhan belum datang, tapi kita juga bisa, kita dulu yang dipanggil Tuhan. Tapi hal ini tetap sama berlaku. Kalau kita mau bersiap menghadap Tuhan, apakah entah itu Tuhan yang datang kepada kita atau kita yang datang kepada Tuhan, hal ini, 4 hal ini kita persiapkan diri. Nasihat Tuhan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sendiri telah menyatakan kepada kami nasihat di dalam Matius pasal 24, 25 dan Wahyu pasal 3. Bagaimana kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 4 nasihat ini Tuhan kami boleh lakukan dan kami boleh persiapkan diri. Entahkah Tuhan Yesus yang datang dulu kepada kami, ataukah kami dulu yang pulang ke rumah Bapa. Kami dalam kondisi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan hari ini melalui Glory Channel. Kalau Bapak Ibu mendapat berkat dan ingin terus mendapat update dari program-program ini, silakan di kotak bawah ada kotak merah subscribe, Bapak Ibu klik. Juga ada gambar lonceng, silakan diklik. Setiap ada update ya, program-program baru, Bapak Ibu akan mendapatkannya. Dan di sisi ini juga ada nomor WA, Bapak Ibu bisa ketik ya, ketik permohonan doa atau pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab melalui program-program berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.